Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Dede semuanya. Di sini kakak coba akan membahas contoh-contoh soal atau latihan-latihan soal untuk masuk perguruan tinggi ya, dimana di sini untuk persiapan ujian mandirinya di sebuah kampus ya. Apakah itu UIN, UNM, ataukah kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia, baik Unhas, ITB, dan yang lainnya. Nah, untuk soalnya itu bagaimana kita bahas belajar bersama ya adik-adik. Soalnya seperti ini masih soal matematika dasar ya. Yang kakak bahas di sini adalah soal ujian mandiri masuk universitas. Ya, bisa UGM, UI, Unpid, ini sebenarnya Unpad ya. Undip ya, Universitas Diponegoro ya. Nah, caranya bagaimana membahas soal ini? Nomor 1. Oke. Hasil dari akar 5 dibagi 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Ya, ditambah akar 3 dibagi dengan 3 ditambah akar 5. Wah, jadi kalau dapat soal-soal seperti ini adik-adik ya harus dikerja ya. Karena masih dibilang ini matematika dasar. Yang dimana ini kan kita samakan dulu, rasionalkan ya, apa namanya, kali sekawan ya. Caranya bagaimana ya, silakan ikuti terus video saya adik-adik ya. Oke, langkah pertama kita uraikan dulu nih si ini. Jadinya akar 5 ya dibagi 2 akar 3, kemudian ditambah 3 akar 2. Nah, ini kan tentunya kita kali dengan sekawannya kan? Ya, kali dengan sekawannya berarti dipakai tanda kurang. Artinya 2 dikurang akar 3. Maaf, 2 kali akar 3 dikurangi 3 akar 2. Kemudian dibagi dengan 2 akar 3 dikurangi lagi 3 akar 2. Oke, kita kerjakan dulu yang ini maksudnya ya. Nah, hasilnya apa? Ini tinggal kita kali, jadinya 2 akar 15. Oke. Kemudian yang ini dikali dengan ini dikurangi dengan 5 akar 10. Dibagi dengan yang ini, kita tinggal kali yang ini dengan ini, dapat 4 kali 3 dapat 12. Dikurangi 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Oke. Mengerti ya adik-adik? Oh, ini salah ya, bukan 3 ya, tapi dia 5 ya. Oh maaf, bukan 5, 3. 3 akar 10. Oke, langkah selanjutnya lagi berarti kita sederhanakan. Yang ini kan minus 6. Jadinya 2 akar 15 dikurangi dengan 3 akar 10 dibagi dengan minus 6. Nah, kalau kita bagi nih adik-adik ya, ini kan 2 dibagi min 6, dapatkan min 1/3 kan? Oke, min 1/3 atau min akar 15 dibagi dengan 3. Kemudian ditambah dengan yang ini, sama-sama bagi 3, dapat positif kan? Berarti 2, maaf tidak ada, karena dibagi dengan 3 berarti ini hilang ya. Berarti ini positif 1 ya. 1 atau akar 10 ya. Dibagi dengan 2. Nah, ini baru sih yang satu ini. Nah, sekarang yang satunya lagi kita cari lagi. Ini ceritanya tambah kan. Dengan akar 3 dibagi dengan 3 ditambah akar 5. Oke. Kita kali lagi dengan sekawannya nih. Kawannya adalah 3 dikurangi dengan akar 5. Dibagi dengan 3 kurang akar 5. Nah, di sini tambah. Oke. Kita sederhanakan nih. Ini jadinya 3 akar 3. Karena dikali ya. Dikurangi dengan yang ini dengan ini adalah akar 15 kan? Ya, akar 15. Dibagi dengan, ini tinggal kita hitung 3 kali 3 9, 9 dikurangi 5 ya.
9 kurang 5 tambah, oke ini kan minus 4 ya dek. Oh maaf 4 berarti 4/3 ini, maaf 3 akar 3 per 4 dikurangi, ini kan tadi kan 4 di sini berarti 1/4 ya. 1/4 ini akar 15. Caranya ini bisa pisah ya adik-adik. Oke, ditambah, bagusnya kita satukan saja dulu lah, nggak apa-apa. Jadi begini. Ya, saya hapus dulu sedikit. Ini jadinya adalah 3 akar 3 dikurangi dengan akar 15 dibagi dengan 4. Nah, caranya kita pisahkan nih masing-masing. Didapat adalah 3 akar 3 dibagi dengan 4 dikurangi dengan akar 15 dibagi dengan 4. Nah, yang sama ini apa yang sama ya? Akar 15 yang ini dengan ini kan bisa disederhanakan ya adik-adik. Nah, hasil akhirnya adalah ini 1/2 akar 10. Kita lihat aja ya yang positif ini. Oke, kita mulai dari yang akan akar yang terkecil, yaitu 3/4. 3/4 akar 3. Oke, kemudian ditambah dengan yang ini 1/2 akar 10. 1/2 akar 10. Kemudian dikurangi, ini kan minus, ini juga kan minus. Nah, kalau dia kurangi, ya meskipun dia berkurang, ini tetap bertambah ya. Tinggal kita operasikan nih koefisiennya. Jadinya itu 1/3 ditambah dengan 1/4 aja gitu. Ini kan didapat 7/12. Jadi minus 7 akar 15 gitu ya, dibagi dengan 12. Oke, didapat seperti inilah hasil jawabannya. Kita cek nih di opsi 3/4, oke, plus, oke. Nah ini salah nih, bukan 1/12, salah ya. Terus 3 per, ini juga salah nih, kenapa dia minus lagi di sini, itu salah juga ya. Nah yang ini C di sini kan 3/4 benar. Ini minus lagi nih. Ini salah lagi ya. Oke, salah ya. Oke, yang D. Ini juga D salah ya. Ada 1/2-nya juga ini. Salah. Ini jawabannya pasti adalah error. Ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini adalah error. Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Kalau soalnya cara mengerjakan dalam waktu singkat, ya artinya adik-adik harus kuasai dulu lah mengenai merasionalkan akar atau kali sekawan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut bahas satu soal lagi, nomor 2 ya. Oke adik-adik, sekarang nomor 2 ya. Nilai X kurang 5 yang memenuhi persamaan ya, akar 27 pangkat 8 tambah 2X sama dengan 9 kali 81 pangkat 2X kurang 10 sama dengan berapa? Oke, dicari ini nilai X-nya ya. Ya, cari dulu nilai X, baru X kurang 5. Nah, caranya bagaimana? Kita sederhanakan dulu si akar ini ya. Dimana penjabarannya itu gini. Ini kan 27 nih. 27 itu kan 3 pangkat 3 kan. Jadi 3 pangkatnya 3. Tapi kita kali lagi dengan yang 8 ini. Yang pangkat 8 tambah 2X. 8 tambah 2X gitu. Baru dibagi lagi dengan si 2. 2 ini dari mana? Itu udah karena dia bentuknya akar ya. Sama dengan, nah ini kita sederhanakan lagi nih. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Dikali 81 itu 3 pangkat 4. Nah, dikali lagi dengan yang 2X kurang 10. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan ini kali masuk, berarti 3 pangkat 24 ya, 8 kali 3 kan 24 ya, ditambah dengan 2X bagi 2. Oke ya. Maaf, bukan 2X tapi 6X ya. 6X dibagi dengan 2. Ya, sama dengan ini udah ditambah nih. 3 pangkat 2 ditambah ini kali masuk 8X ya, dikurangi dengan 40. Oke. Nah, caranya karena sama basisnya,
Nah, karena sama basisnya, kita ambil pangkatnya. Begini, 24 ini kan bisa dibagi 2 ya, didapat 12. Oke, 12 ditambah 6 juga dibagi dengan si 2, dapat 3 ya, berarti 3x. Oke, kalau dia bisa dibagi semuanya ini dengan yang di bawah, itu harus ya, artinya dia bisa dibagi. Kalau tidak bisa atau salah satunya saja yang bisa dibagi, yang ini tidak, maka dia jangan dibagi. Ya, kalau misalnya 5 di sini jangan dibagi ya dengan 2. Artinya dia biarkan seperti ini. Oke, lanjut. Yang ini ambil juga pangkatnya. Jadinya kan 8x. Ya, 8x kurang ini dengan ini kan 38 ya. Oke. Nah, sekarang saya pindahkan nih. Ini pindah ke sini, yang ini ke sini kan. Oke, 12 ditambah dengan 38 ini kan jadi positif ya. Itu sama dengan 8x dikurangi 3x. Oke, ini dapat berapa, Dedek? Ini dapat 50 ya. 50 sama dengan ini 5x. Berarti x-nya ini 10 ya. Oke. Kalau diperoleh x-nya 10, pertanyaannya adalah x kurang 5 ya. Kalau x kurang 5 berarti 10 kurang 5. 10 kurang 5 ya, 5. Maka jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dipahami ya, Dedek. Nah, untuk nomor 2 jawabannya C. Oke, kita coba lanjut lagi satu soal. Nomor 3. Oke. Untuk nomor 3 ini kayaknya agak panjang sedikit ya. Kita coba jawab. Parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 6AX kurang 4A. Dan garis Y sama dengan 2AX kurang 4A tambah 8. Berpotongan di titik P X1, Y1 dan titik Q X2 ini harusnya ya, maaf. X2 dan Y2. Oke. Jika X1 tambah X2 sama dengan minus 2, maka nilai Y1 tambah Y2 sama dengan titik-titik. Oke, caranya bagaimana? Oke, jadi begini. Ini mereka parabola dengan garis ini itu kan pasti akan membentuk suatu titik di situ ya kalau ketemu. Nah, kalau mereka ketemu artinya kita samakan nih si Y-nya. Ya. Jadinya kalau persamaan yang satu ya, parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 6AX kurang 4A. Yang satunya juga Y itu yang persamaan garisnya 2AX kurang 4A tambah 8. Ya, saya samakan nih. Ya, jadi ini sama dengan ini. Jadinya adalah X kuadrat dikurang 6AX ditambah dikurang 4A akan sama nih dengan 2AX dikurang 4A ditambah 8. Oke, sama-sama positif negatif ini bisa dicoret. Kemudian ini tetap X kuadrat. Yang ini dengan ini itu kita pindah, artinya didapat minus 8AX ya. Yang ini pindah juga jadi minus 8 sama dengan 0. Nah, diketahui juga ini di soal ya. Di soal itu kan X1 tambah X2 minus 2 ya, jadi X1 ditambah dengan X2 dia itu kan minus 2 ya. Nah, terus bagaimana caranya kita ganti atau kita ubah di sini kan kalau rumusnya X1 tambah X2 itu kan minus B per A kan. Oke, jadi X1 ditambah dengan X2 yang hasilnya minus 2 ini kan adalah minus B per A sama dengan minus 2. Berarti karena ini minus ketemu minus jadinya kan 8A ya. A-nya di sini kan 1 kalau berdasarkan persamaan kuadrat. Jadinya adalah 8A itu sama dengan minus 2 gitu. Nah, mencari si A-nya berarti jadi pembagian ya. Jadi A-nya adalah minus 2 dibagi 8 atau A-nya adalah min 1 per 8. Maaf, 1 per 4 ya. Oke, setelah didapat A-nya 1 per 4, kakak substitusikan nih ke sini, kembalikan. Jadinya X kuadrat dikurangi 8 kali AX, A-nya saya ganti ya adik-adik, min 1 per 4. Ya, kemudian X
dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini ceritanya mencari dulu si X ini. Apa saja X1 dengan X2-nya. Oke, kita sederhanakan. Ini dapat X kuadrat. Ini jadi positif kan? Oke, positif 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, dari sini X1-nya itu apa ya? Saya faktorkan aja ya. X kurang dengan 2 dan X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh nih X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah minus 4. Nah, karena X1-nya 2, kakak ganti di sini. Di mana ya? Di persamaan garisnya ya. Oke, persamaan garisnya yang menjadi Y sama dengan 2. A-nya kakak ganti dengan min 1/2. Min 1/4. Dikali dengan X. X-nya kakak ganti dengan 2. Yang ini adalah X-nya untuk 2 ya. Berarti kita pakai di sini Y1 ya. Kemudian dikurangi dengan 4 kali A. A-nya adalah min 1/4. Dikali lagi dengan ditambah ya. Ditambah dengan 8. Oke. Untuk Y1 ini berapa ya? Ini kan 4. Berarti ini min 1. Min 1 ini positif 1. Ya, tambah 8. Positif 1 tambah 8. Berarti ini hasilnya 8. Oke. Y2. Langkahnya sama nih. 2 dikali dengan min 1/4. Dikali dengan Y2-nya kakak ganti dengan X2. Untuk mencari Y2-nya. Oke. Minus 4. Kemudian dikurangi dengan 4 kali min 1/4 ditambah 8. Ya, sama dengan berapa? Ini coret kan? Coret berarti positif ini berarti 2. Positif 2. Oke, dikurangi ini jadi positif ya. Berarti tambah jadinya. Berarti tambah 1 nih. Baru ditambah lagi dengan 8. Nah, ini hasilnya adalah berapa itu Dedek? Ya, 11 ya. 11. Nah, sehingga pertanyaannya adalah Y1 tambah Y2. Nah, Y1 yang sama dengan 8 ya. Y1 tambah Y2 berarti 8 ditambah 11. Nah, hasilnya adalah 19. Jawabannya adalah delta. Jadi seperti ini ya. Kayaknya mungkin agak panjang sedikit ya mengenai pembahasan soal yang ini. Ya, namanya juga ya matematika dasar ya. Namanya juga ujian masuk perguruan tinggi. Jadi adik-adik juga harus sering-sering latihan ya agar mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kakak akhiri. Jangan lupa standby terus di channel kakak ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.